Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Dan saya Emre Mansa. Lalu rekan saya yang satunya lagi bernama Ardi Kurniawan. Kami dari kelompok 4 Universitas Global Jakarta. Sini kami ingin membuat video untuk tugas mata kuliah pengukuran besaran listrik. Kami akan menjelaskan apa itu osiloskop, apa itu fungsi osiloskop, dan cara penggunaan osiloskop tersebut. Halo kak, itu alat apa ya? Ini Ya. osiloskop. Oh, osiloskop itu apa kak? Osiloskop itu alat untuk mengukur tegangan pada arus listrik. Oh gitu kak. Kak, mau nanya kak, Iya. fungsi osiloskop itu apa aja ya? Osiloskop ini memiliki banyak fungsi. Beberapa di antaranya yaitu untuk mengukur besaran-besaran, untuk mengukur frekuensi, untuk mengukur periode, dan yang terakhir untuk mengukur tegangan. Kak, tadi kan untuk pengertian dan fungsi osiloskop sudah dijelaskan ya. Lalu biasanya osiloskop digunakan oleh siapa sih kak? Untuk osiloskop ini biasanya digunakan oleh ilmuwan, fisikawan, dan teknisi. Dan masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yaitu contohnya untuk mengontrol mesin, mendeteksi sinyal untuk perbaikan alat elektronik, dan memantau gelombang bertang. Kak, tadi kan udah semua kan fungsi-fungsinya. Itu osiloskop jenis apa ya? Kalau ini osiloskop jenis digital. Jenis digital ini lebih diunggulkan karena dia sudah memakai layar LCD, dan untuk osiloskop jenis digital itu memiliki hasil yang lebih akurat dibanding jenis yang analog. Dan ada juga osiloskop jenis analog, dia masih memakai layar biasa. Untuk hasilnya juga cenderung lebih tidak sejelas yang digital. Dan untuk ukuran osiloskopnya sendiri, analog itu lebih besar, dan kalau digital itu cenderung lebih kecil dan banyak yang lebih kecil lagi, yang lebih mudah untuk dibawa. Dan jadi di sini merupakan beberapa alat untuk menggunakan osiloskop. Di sini ada osiloskopnya, lalu di sini ada kabel power, di sini ada kabel jumper, dan di sini ada kabel probe. Untuk tombol yang ada di atas ini, itu merupakan tombol power button. Lalu untuk tombol yang ada di samping layar yang paling atas, ini merupakan tombol menu on atau off. Dan tombol yang berada di paling bawah di samping layar ini adalah tombol untuk mengakses print key atau perintah print. Lalu pada sampingnya di sini ada tombol-tombol yang menuliskan vertikal dan horizontal. Yang dimana yang vertikal ini untuk angka 1 itu fungsinya untuk mengatur channel 1, dan angka 2 itu fungsinya untuk mengatur channel 2. Lalu di sini ada tombol math yang fungsinya untuk menampilkan menu matematika atau rumus-rumus yang dapat dilakukan perhitungan melalui osiloskop. Lalu untuk di bawahnya ada tombol yang bertuliskan ref. Tombol ini fungsinya untuk menampilkan gelombang yang sudah kita simpan. Jadi tombol ini dapat digunakan untuk menyimpan gelombang yang akan kita simpan dan juga menampilkan gelombang yang telah kita simpan. Lalu di sini ada section menu horizontal yang terdiri atas 2 knob dan 1 tombol yang fungsinya untuk mengatur zoom in dan zoom out pada display
osiloskop sehingga kita dapat melihat gelombang yang lebih jelas. Lalu di sampingnya ada tombol trigger menu, yang dimana tombol ini memungkinkan kita untuk mengatur triggernya, bisa tipe edge, push, video, slope, atau alternatif, dan juga dapat mengatur settingan dari trigger itu sendiri. Lalu di bawahnya ada tombol dengan tulisan set to 50%, yang dimana fungsinya adalah menstabilkan gelombang secara cepat. Jadi gelombang yang ditampilkan di display akan distabilkan supaya kita dapat lebih mudah membacanya. Lalu di bawahnya ada tombol force yang fungsinya untuk memastikan bahwa osiloskop ini mendetek sebuah trigger ataupun tidak. Lalu di bagian atas ada sebuah knob yang bertuliskan intensity adjust, yang dimana knob ini dapat difungsikan untuk mengatur hold of time, lalu merubah kursor, mengganti settingan, dan juga mengadjust X dan Y atau mengatur X dan Y pada display osiloskop. Jika ingin menggunakan osiloskop untuk mengukur suatu tegangan, di sini harus diubah dulu couplingnya ke bagian ground. Lalu kita harus mengubah volt pulse-nya menjadi 0, karena jika volt pulse-nya tidak 0, tegangan yang akan diukur akan berbeda. Untuk menggunakannya di sini kabel powernya kita colokkan pada stop kontak. Lalu untuk pada osiloskopnya, untuk kabel propa bisa diletakkan di sini. Untuk kabel propa kita colokkan di sini. Lalu kita nyalakan tombol powernya di sini. Sini untuk kabel jumpernya kita colokkan di sini karena kita akan mengukur arus AC, tegangan AC. Yang merahnya di atas dan yang hitam di bawah. Lalu untuk ujungnya lagi kita sambungkan pada kabel prop. Cari dulu nih ini. Ini kan ini sekian berapa? Ininya. Setelah dicolokkan, layar akan berubah menjadi layar akan menangkap gelombang ukuran pada layar akan menangkap output dari tegangan AC. Nah, untuk di sini jika ingin melebarkan lagi bisa memutar tombol yang horizontal. Dia akan lebih dekat jika diputar ke kanan. Jika diputar ke kiri, dia akan lebih mengecil. Lalu untuk tombol vertikalnya yang ada di sini, untuk tombol vertikalnya berguna untuk meluruskan gelombangnya. Tuh, dia akan menjadi dekat dan lurus. Dah. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga yang kami jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.